khusus bahwa Ya, soal studi ya. tema studi Pak ya. Artinya ketika orang studi ke luar negeri itu sekarang kan lagi bahasanya lagi geliat gitu ya Pak ya. Ya. Fenomena di mana beasiswa Banyak sekali. banyak sekali, jadi orang bisa daftar, orang bisa lolos dan sebagainya, itu sangat banyak sekali. Ya. Nah, tapi di lain pihak tadi ada juga mungkin rasa was-was tadi itu Pak. Mungkin di tahun 2005 Bapak yang berangkat itu mungkin sampai sekarang pemikirannya orang masih berpikiran seperti itu, bahwa ketika studi ke luar negeri, apalagi misalnya studi di negara-negara yang tanda kutip barat gitu Pak ya. Nah, kemudian dianggap akan wah ini liberal pasti. Pasti akan liberal cara berpikirnya Pak. Nah, mungkin bisa kita dudukan dulu Pak pemahaman dasar mengenai mungkin barat itu seperti apa Pak. Kemudian apa sih liberal yang kemudian mungkin. Oke, terima kasih. Jadi memang ini satu resiko ya. Saya menyebut resiko pilihan. Kalau kita ingin belajar ke luar negeri, kemanapun, itu pasti ada resiko-resiko yang kita hadapi menempel pada diri kita. Misalnya, resiko itu sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh katakanlah para mahasiswa yang memilih studi ke tadi disebut negara-negara dengan budaya barat. Bahkan mereka yang studi ke negara-negara Arab itu juga memiliki stigma oleh masyarakat ya, atau saling menstigma. Misalnya saya punya stigma yang cukup kuat karena studi di Australia, dan mereka mengatakan oh iya ke barat. Mereka lupa Australia itu tidak di barat. Nah, itu. Makanya nanti kita bahas barat itu maksudnya apa. Saya bilang justru yang di barat beneran, itu saya kuliah S3 karena di Singapura, kan di baratnya Indonesia. Nah, jadi itu ada stigma. Oh, pantas saja kamu kuliahnya di negara-negara kayak gitu, maka jadi begitu gitu. Atau misalnya teman-teman yang alumni mereka menyebut masyarakat pada umumnya menyebut Timur Tengah. Tapi saya selalu mengatakan saya tidak ingin menyebut Timur Tengah. Karena itu cara pandang orang lain yang kita pakai gitu. Dan kondisi kita nggak sama. Berkali-kali saya jelaskan dan saya nggak bosan supaya ini menjadi wacana publik ya. Mereka menyebut Timur Tengah itu karena dari Amerika, dari Eropa melihat Arab. Timur di timur mereka, tengah karena masih dekat. Maka di masa lalu namanya kan Timur Dekat, Near Eastern. Nah, terjadi perubahan nama itu setelah Perang Dunia Kedua. Sehingga mereka punya istilah Near Eastern untuk menyebut timur yang masih dekat. Jadi orang Eropa, Amerika bisa lewat sana. Tapi Eropa katakanlah dari barat, mau ke Asia Tenggara kan pasti lewat Arab. Nah, karena itu melewati yang tengah. Sementara kita ini, Jepang, Indonesia termasuk ya, Asia Tenggara, Asia Selatan, kemudian Asia Timur, jauh, mereka menyebut sebagai Far Eastern. Nah, timur jauh. Nah, jadi saya menyebutnya barat tengah karena secara nyata dunia Arab itu di barat kita dan posisinya di tengah-tengah. Karena itu saya mungkin beresiko menyebut seperti ini, beresiko dikritik oleh intelektual atau ilmuwan-ilmuwan lain, tapi saya punya basis untuk menyebut hal yang seperti itu. Kita kadang-kadang termasuk pembahasan dalam studi ini kan jadi liberal itu kamu belajar sama orientalis kan gitu. Nah, yang saya lakukan ini kritik terhadap orientalisme. Dan kadang-kadang masyarakat kita ngeritik secara retoris mengatakan anti orientalis tapi pakai konsep orientalis. Karena tidak punya kesadaran bagaimana orientalisme itu dibangun dan isinya apa. Nah, itu nanti kita bahas ya. Tapi balik ke soal stigma tadi itu, teman-teman yang belajar di Arab juga mengalami stigma dari sebagian masyarakat. Apa? Keras. Nah, itu kan stigma. Itu. So, gitu. Misalnya saya dan kawan-kawan yang belajar di negara-negara berbudaya barat itu disebut liberal, terlalu bebas itu ya. Tapi ada stigma juga yang sebaliknya. Kalau alumni Arab negara-negara di barat tengah itu keras. Nah, menafsirkan apa-apa dengan apa adanya. Nah, itu stigma. Karena banyak faktor yang menjadikan orang itu berpikir begini atau begitu kan tidak tunggal faktornya. Pendidikan iya. Dan
tidak juga semua orang begitu gitu loh. Nah, jadi stigma ini memang sesuatu yang harus kita dudukkan. Sehingga itu tadi lebih banyak semakin sering orang berdialog, semakin sering orang ngobrol dengan yang di luarnya, itu akan menjadi lebih baik. Oke, sebelum lanjut mungkin teman-teman kita perlu, tadi belum dibahas tentang ini Pak ya, persoalan khusus tentang liberal itu sendiri Pak. Oke. Nah, apa sih liberal itu? Karena kadang-kadang sekarang itu ada muncul istilah-istilah banyak sekali dan kita sering memakainya dan kadang-kadang kita nggak paham Pak. Nah ini juga itu persoalan utamanya. Masyarakat kita ini kadang-kadang kalau kita merujuk ke sejarah Muhammadiyah ya. Iya. Kiai Dahlan dulu memberantas penyakit namanya TBC. Tahayul bid'ah khurafat. Okay, tapi khurafatnya itu kan zaman dulu ejaannya lama itu pakai C. Nah, jadi tahayul bid'ah khurafat. Sebenarnya TBC itu masih ada sampai sekarang. Dalam arti tahayul bid'ah khurafat masih. Tapi ada makna lain. Iya. Tidak baca langsung komen. Nah, jadi itu TBC, kondisi saat ini. TBC jadi kan saat ini. berlimpah informasi, tapi orang nggak baca. Tidak baca langsung komen. Nah, itu fenomena yang luar biasa. Atau TBC itu juga dibarengi dengan BPJS. Apalagi tuh Pak istilahnya? Bacanya pas judul saja. Nah, langsung BPJS ya. Jadi ada banyak istilah ya. Istilah kesehatan. Istilah kesehatan. Jadi tapi ada betul, kesehatan mental itu. Oke. Nah, jadi ini fenomena menarik. Yang menarik tapi sekaligus memprihatinkan ya. Orang tidak baca langsung komen. Termasuk dengan istilah liberalisme itu. Ini saya cerita aja ya tentang diri sendiri ya. Oke. Karena juga kaitannya dengan sekolah ke luar negeri. Saya belajar ke luar negeri itu prosesnya panjang. Tidak ujuk-ujuk. Tapi memang saya aktif di sebuah tempat, di sebuah kumpulan yang mengusung pikiran-pikiran terbuka gitu. Toleransi dan lain-lain. Yang itu juga kata-kata seperti toleransi itu juga bagi sebagian kelompok haram. Penggunaan itu. Penggunaan kata. Nah, begitu saya belajar ke Australia, bapak ibu saya itu menghadiri sebuah pengajian di tempat saya di kampung halaman. Tiba-tiba sang penceramah itu mengatakan bahwa Muhammadiyah sekarang ini sedang menghadapi berbagai macam serangan. Salah satu serangan yang disebut itu adalah liberalisme. Bayangkan, ngomong istilah liberalisme di hadapan masa orang desa. Mas Akbar tahu kan tempat tinggal saya di kampungnya di Mencorek sana itu. Bayangkan ngomong tentang liberalisme di depan orang-orang Mencorek itu gimana? Bayangkan itu. Sehingga ini bahaya Pak. Di sesi tanya jawab itu ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, kalau memang itu bahaya bagi Muhammadiyah, kenapa enggak diberantas? Oke ya, sampai situ no problem. Itu persepsi dan pemahaman. Tiba-tiba dia mengatakan penceramah ini bahwa bagaimana akan kita berantas? Orang-orang liberal itu orang pilihan. Mereka disekolahkan kemana-mana oleh Barat, disekolahkan oleh ini semuanya. Dan salah satunya adalah kader Muhammadiyah dari tempat kita ini yang sekarang disekolahkan ke Australia. Memang tidak menyebut nama, tapi tidak ada lain yang dirujuk, itu adalah saya. Karena sayalah satu-satunya kader Muhammadiyah pada saat itu di kawasan itu yang sekolah ke Australia. Dan bukan jawabannya ya, tapi identifikasinya itu kan dia disekolahkan ke Australia itu karena liberalnya itu. Nah, jadi bukan sudah pulang Mas Akbar. Tapi sebelum berangkat itu loh sudah dijat seperti itu Pak. Nah lalu ibu saya menangis ya. Bukan karena tahu liberalisme itu apa. Tapi karena cara menyampaikan liberalisme itu kan sangat negatif. Nah, liberalisme itu sangat negatif. Sehingga ibu saya pulang menangis dalam bahasa Jawa, "Jane liberal iki apa to?" Menangis tapi dalam ketidaktahuan. Nah, lalu bertanyalah kepada salah satu keponakan ibu berarti ya.
Ponakan mak saya itu yang kuliah dan ditanya, "Ini liberal iki apa sakjane?" Jadi bertanya begitu. Dan yang ditanya pun mungkin juga berpikir, saya harus menjelaskan liberalisme itu bagaimana itu loh kepada orang di kampung gitu. Nah, tapi yang mereka pahami secara umum itu adalah liberalisme itu pokoknya sudah nggak beragama, sudah nggak menjalankan Islam, sudah tidak menjalankan ajaran agama dan begitu seterusnya. Jadi persepsinya begitu. Tapi kalau ditanya secara khusus, yang kamu maksud liberal itu apa? Itu rata-rata jawabannya saja liberal ya liberal. Liberal itu ya liberal. Misalnya sudah nggak pakai Quran macam-macam. Yang itu sekali lagi stigma. Karena stigma maka ya sebenarnya tidak begitu. Gitu. Nah, jadi itulah kira-kira kalau kita bahasakan secara sederhana di masyarakat, liberal itu seperti itu, Pak. Nah, Walaupun mungkin kan kadang-kadang orang belum paham ya, Pak ya. Ya. Istilah liberal yang sekarang sudah mungkin hampir masuk ke desa itu, Pak. Yang kadang-kadang orang nggak tahu. Lah itu liberal apa liberal ya itu tadi Bapak jelaskan. ada cerita menarik. Oke, Pak. Tahun 2017 atau 17 ya, 17 lah. Saya sebagai fellow international fellow di lembaga yang bernama King Abdullah bin Abdul Aziz International Center yang di Australia itu ya. Itu kan harus buat program, lalu kita buat program di tempat tinggal saya, di kampung kelahiran saya di Mencorek sana. Namanya itu pelatihan generasi muda untuk toleransi dan kira-kira begitu. Masya Allah, itu kayak mau kiamat. Respon anak-anak muda yang di sana itu bahwa saya menjadi ngeri. Ternyata pemikiran liberal sudah masuk kampung. Jadi kira-kira gitulah ya. Jadi tapi apa liberalisme yang mereka pahami itu juga saya tidak terlalu tahu. Karena begitu acara selesai mereka nunggu-nunggu gitu loh. Mereka kan nunggu-nunggu untuk menjustifikasi bahwa tuduhan mereka tentang liberalisme itu benar. Mereka nunggu-nunggu loh, kok nggak ada apa-apa, kok hanya bicara tentang pentingnya berdampingan dengan orang lain dan seterusnya. Gitu. Oke.